kembali menyapa saudara di minggu ini. Ini adalah minggu kedua kita beribadah secara online. Namun hal ini tidak boleh mengurangi esensi ibadah kita. Kita percaya bahwa kasih Tuhan menyatukan kita dari tempat di mana masing-masing kita beribadah. Hal ini akan terus kita lakukan dengan sukacita dalam rangka mendukung upaya pemerintah menekan penyebaran virus COVID-19. Kami juga mengundang saudara untuk bergabung bersama doa malam yang diadakan secara live dari Instagram Gembala kita @sukirnotarjadi setiap hari pukul 8 malam. Pastikan saudara tidak melewatkannya. Kita bergandeng tangan, bersatu hati berdoa bersama. Kita percaya Tuhan akan memampukan kita melewati segala kondisi ini. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan, dapat menyalurkan persembahan saudara melalui rekening GBI Putra berikut ini. Mari kita terus menjaga kesehatan pribadi semaksimal mungkin, menaati himbauan pemerintah untuk belajar, bekerja, dan beribadah dari rumah, serta tetap mengandalkan Tuhan. Tuhan akan selalu memberkati dan melindungi kita semua. Kita akan mulai ibadah kita pada minggu ini. Selamat beribadah dan Happy Sunday! Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan
oleh darah anak domba. Yeay! Kuasa maut telah dikalahkan oleh darah anak domba Allah. Semua musuh telah ditaklukkan
mau menyembah Yesus. Allah yang mulia, Allah yang berkuasa atas langit dan bumi kami, Tuhan Yesus. Kami mau sembah Engkau Yesus seumur hidup kami, Tuhan Yesus. Kuasamu nyata sempurna, kami puja Engkau Raja mulia. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tata suci-Mu, tata suci-Mu, kami menyembah nama-Mu bersanjung. Kuasa-Mu nyata sempurna, kami puja Engkau Raja mulia. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tata suci-Mu, kami menyembah. Disanjung kuasa-Mu nyata sempurna, kami puja Engkau Raja mulia. Katakan kami puja Yesus, kami puja Engkau Raja mulia. Dengan segenap hatimu katakan, kami puja Engkau Raja mulia. Haleluya Tuhan, kemuliaan hanya bagi. Mari kita berdoa. Kami bersyukur berterima kasih buat anugerah Tuhan bagi kami. Pada pagi hari ini, kami boleh berkumpul di rumah kami masing-masing dalam persekutuan bersama dengan Tuhan. Sementara kami akan mendengarkan firman-Mu, bersabdalah ya Tuhan, berbicaralah kepada kami semua saat ini. Pakailah hamba-Mu menjadi saluran untuk menyampaikan pesan Tuhan bagi kami semua di tengah kondisi seperti ini. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu dan biar Kau menyelamatkan pelayanan ini. Kami siap mendengar firman Tuhan, demi nama Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan. Senang bisa menjumpai saudara dalam peribadatan pada hari Minggu ini. Kita hari ini kedua kali beribadah online lewat live streaming di rumah masing-masing. Entah bagaimanapun keadaan dunia ini, kita harus terus beribadah, baik di gereja maupun di rumah. Justru dalam kondisi saat-saat seperti ini, kita harus semakin giat beribadah. Saudaraku yang terkasih sekalian, perkembangan kasus COVID-19 saat ini terus meningkat, terutama di Indonesia ya. Di akhir pekan kemarin kasusnya sudah menembus angka 1000 dan juga sudah menyebar ke banyak daerah.
Ada banyak prediksi dari para peneliti, para ahli yang memperkirakan bahwa kondisi saat ini belum akan menurun. Mereka memprediksi ini belum mencapai puncaknya. Ada yang prediksi puncaknya bulan April, bahkan ada yang memprediksi puncaknya baru akan mencapai di pertengahan bulan Mei. Kita tidak tahu masa depan, tapi yang pasti kita terus berdoa untuk semua situasi ini. Bagi gereja Tuhan sendiri, hari-hari ini merupakan hari yang berat. Karena minggu lalu kita mendengar ada banyak hamba Tuhan yang dipanggil pulang ke rumah Bapa di tengah-tengah kondisi COVID-19 ini. Ada banyak hamba Tuhan yang sudah menjadi berkat. Bagi banyak orang juga dipanggil, ada yang terkena kasus corona. Karenanya kondisi ini merupakan kondisi yang berat bagi gereja Tuhan. Dalam kondisi ini kita bertanya, mengapa Tuhan peristiwa ini terjadi? Beberapa orang mengalami goncangan ya. Kok bisa kondisi ini terjadi? Tapi hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan, bahwa dalam situasi seperti inilah kita justru harus semakin beriman. Bapak Ibu yang kasih dalam nama Tuhan, beriman selalu berarti tanpa syarat, tanpa pamrih. Beriman itu bukan karena, tetapi meskipun. Aku beriman bukan karena aku mau mendapatkan ini, bukan karena aku mau mendapatkan itu, bukan karena supaya aku diberkati, bukan karena supaya aku mendapatkan kenaikan gaji, kenaikan jabatan, usahaku berkembang. Atau aku beriman bukan karena supaya terhindar dari hal-hal yang buruk, terhindar dari bangkrut, kegagalan. Bukan. Tetapi iman itu harus aku beriman meskipun aku tidak mendapatkan hormat dunia, meskipun aku tidak mendapatkan kekayaan dunia ini. Aku beriman meskipun aku tidak terhindar dari sakit penyakit, dari mara bahaya. Mengatakan ini dalam kondisi saat ini bukanlah hal yang mudah juga bagi saya. Saya berdoa supaya firman Tuhan ini benar-benar mengena kepada kita semua, tidak ditampi oleh iblis, kita dibungkus dengan kuasa darah Tuhan, tapi kita harus belajar firman bersama-sama bahwa memang beriman itu bukan karena, tetapi meskipun, walaupun, meskipun hidup tidak berjalan seperti yang kuinginkan, meskipun hidup tidak berjalan seperti yang kuharapkan, seperti yang kudoakan, bahkan meskipun hidup ini berjalan tidak seperti yang kuimani, aku harus tetap beriman. Itulah iman. Itulah yang kita lihat dalam Daniel 3 ayat 16-18, di mana Sadrak, Mesak, Abednego menjawab Raja Nebukadnezar. Kata mereka begini, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Saudara sekalian, hidup beriman seringkali seperti itu. Nuh diperintahkan Tuhan membangun bahtera. Bangunnya bukan di pantai, di gunung. Berapa lama dia bangun bahtera? Kita sering baca, kita pikir ceritanya secepat itu. Tapi waktu yang dibutuhkan itu lama sekali. Diperkirakan dia butuh waktu 120 tahun. 100 tahun untuk membangun bahtera, 20 tahun dibutuhkan untuk mengumpulkan semua binatang yang harus masuk ke dalam bahtera itu. Selama 120 tahun itu, dia berusaha mengajak orang untuk bertobat. Tapi di saat yang sama juga, sepanjang itu orang mengolok-olok dia. Kok bikin bahtera di gunung? Padahal Nuh sedang melakukan perintah Tuhan. Dia sedang beriman kepada perintah Tuhan. Dalam Kejadian disebutkan dengan jelas bahwa Nuh melakukan tepat seperti yang diperintahkan Tuhan. Dia tidak bergeser sedikit pun dari firman Tuhan itu. Dia beriman kepada firman Tuhan itu. Dan dalam keadaan seperti itu, dia harus menghadapi
ejekan, hinaan orang. Dan hasilnya apa setelah 120 tahun? Berapa orang yang selamat? Hanya dia dan keluarganya. Abraham disebut sebagai bapa orang beriman. Dia mengetahui kehendak Allah. Apa kehendak Allah terhadap Abraham? Abraham disuruh pergi keluar. Pergi berjalan dari negerinya. Dia tahu jelas perintahnya, yaitu pergi. Tapi persoalannya dia tidak tahu pergi kemana. Yang dia tahu dia hanya harus terus berjalan. Sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Itulah iman Abraham. Musa beriman. Dia mengetahui kehendak Allah. Perintahnya juga jelas. Bahwa umatku pergi ke tanah perjanjian yang limpah susu dan madunya. Jadi dia pergi dan dia tahu tujuannya. Tujuannya jelas. Tanah Kanaan yang dijanjikan bagi mereka. Tapi toh perjalanannya berputar. 40 tahun lamanya mereka harus ada di gurun itu. Dan sepanjang 40 tahun itu dia harus bergumul. Dia kesal, dia marah. Dia bergumul menghadapi orang Israel. 40 tahun mereka ada di padang gurun itu. Dan ujungnya saudara, dia pun tidak sampai ke tanah itu. Dia hanya memandang dari jauh. Karena iman seperti itu, maka dunia kecewa terhadap iman. Dunia kecewa terhadap agama. Agama ditinggalkan. Agama dianggap mengekang kebebasan martabat manusia, penghambat kemajuan, tidak up to date, kaku. Tapi di satu sisi sering sekali tidak jelas. Misalnya sekarang dibilang haram, tidak boleh, dosa. Beberapa tahun kemudian jadinya boleh. Orang mencemooh agama. Setiap saya melakukan perjalanan ke luar negeri, saya selalu punya kebiasaan mengunjungi gereja-gereja besar dan bersejarah. Hasilnya, saudara, dalam kunjungan itu saya lihat gereja-gereja itu besar, megah, bersejarah. Tetapi gereja lebih penuh waktu jam kunjungan wisatawan daripada jam ibadah. Gereja kosong. Gereja dianggap kuno dan tidak bisa lagi menjawab kebutuhan manusia zaman sekarang. Orang-orang kemudian meninggalkan iman. Sekularitas lebih dipilih daripada religiositas. Orang hidup sekuler. Orang nggak peduli sama agama. Itulah keadaan dunia di mana kita hidup di abad ini. Keadaan dunia sekarang ini saya lihat mirip dengan keadaan murid-murid Yesus pasca kematiannya. Saudaraku sekalian, 3 tahun lebih mereka ikut Yesus. Mereka berkorban semuanya. Mereka tinggalkan jalannya. Mereka tinggalkan perahunya. Simon Zelotes meninggalkan kehidupan revolusionernya. Matius meninggalkan meja cukainya. Mereka meninggalkan semua yang mereka miliki. Mereka melepaskan semuanya karena mereka punya harapan baru, yaitu Yesus. Mereka berkorban bagi dia, meninggalkan semuanya bagi dia. Dan setelah itu terjadi, mereka mendapati bahwa Yesus pergi, Yesus mati. Meninggalkan mereka. So apa yang mereka lakukan? Mereka kembali ke dunianya. Mereka kembali ke perahunya. Mereka kembali kepada kehidupan yang lama sebelum mereka ketemu Yesus. Mereka melakukan apa yang mereka lakukan sebelum mereka berjumpa dengan Yesus. Mereka mengganti imannya dengan ikan. Dan mereka kembali ke danau. Mereka pergi menjala ikan. Dalam Yohanes 21 diceritakan bahwa semalaman murid-murid itu menjala ikan. Tapi mereka tidak mendapatkannya. Mereka tidak berhasil menangkap ikan.
ternyata mengganti iman dengan ikan tidak menolong. Karena ternyata tidak semua persoalan terselesaikan. Saya bilang tadi, dunia meninggalkan gereja. Dunia berpikir kemajuan ilmu pengetahuan, perkembangan IT yang sangat pesat, semua bisa diatasi. Semua persoalan bisa diprediksi. Ada hitungan matematis, ada hitungan statistik, bahkan ada kecerdasan buatan yang bisa memperkirakan semuanya. Ada mobil-mobil yang bisa nyetir sendiri tanpa perlu disetirin. Bahkan di kota-kota yang penuh dengan kemacetan, dia bisa memprediksi kemacetan-kemacetan itu. Dia bisa menghindari kecelakaan. Dunia sekarang di mana kita hidup, seolah-olah semua bisa diprediksi, semua bisa diperkirakan, semua bisa diukur karena tidak ada lagi data yang tersembunyi. Lewat kemajuan teknologi, semua data dibuka. Kita ada di dunia dan zaman yang sangat maju pesat. Hebat sekali semuanya, sepertinya dunia yang kita hidupi sekarang ini. Tapi ternyata satu virus yang kecil datang, COVID-19. Hanya virus kecil yang sebagian orang anggap remeh waktu pertama kali muncul. Tapi ternyata virus kecil itu berhasil menggoncang dunia kita. Dia menggoncang semua tatanan dunia. Tatanan ekonomi goncang. Di awal tahun biasanya para pebisnis, para ekonom sudah melakukan perkiraan, perhitungan, ada outlook yang diperkirakan tahun ini bagaimana, rencana-rencana bisnis sudah disusun. Semua disusun dengan rapi dari akhir tahun dan awal tahun, orang siap memulai semuanya. Tapi ternyata semua itu sekarang tidak ada gunanya. Semua dibongkar oleh COVID ini. Tatanan pemerintahan, ada protokol-protokol yang diterapkan. Ini nggak bisa, ini nggak bisa. Semua sekarang diobrak-abrik. Rapat kemarin KTT G20, pemimpin-pemimpin para negara. Mereka rapat virtual di mana-mana. Beberapa agenda internasional batal gara-gara virus ini. Tatanan sosial juga dibongkar. Kalau ketemu orang harus ramah, kita harus dekat, salam, ya, jangan menjauh dari orang. Sekarang tidak, justru kita harus jauh. Di beberapa negara, bahkan mereka mengancam, menghukum, mendenda, menjara orang-orang yang tidak taat melakukan social distancing ataupun physical distancing yang sekarang ini diterapkan. Tatanan sosial diobrak-abrik dengan virus yang kecil ini. Bahkan yang mengagetkan, tatanan keagamaan pun diobrak-abrik. Saudara, dalam masa-masa ini, sampai Mei, Juni bahkan, ada banyak event-event besar keagamaan. Orang Kristen punya Paskah, ada perjamuan kudus, hari besar yang diperingati oleh orang-orang Kristen. Agama-agama lain juga punya. Dan di masa ini ada penyebaran virus COVID yang menggoncang keagamaan. Biasanya kita kumpul, ada acara Paskah hebat, sekarang nggak boleh kumpul. Peribadatan nggak bisa. Semua di rumah, semua dipaksa menjauh. Tatanan keagamaan pun digoncang. Ritual keagamaan dibongkar. Kita selama ini sibuk bangun gedung, bangun segala macam. Sekarang semua gedung-gedung itu kosong. Kita sibuk membuat kenyamanan untuk beribadah. Saya nggak bilang itu salah. Tapi itu semua yang selama ini coba dilakukan. Bagaimana supaya AC-nya dingin, kursinya empuk, musiknya bagus, akustiknya ditata dengan baik, lampunya diatur. Tapi sekarang semua kosong. Hari-hari ini itu semua tidak dipakai. Semuanya dibongkar. Orang-orang sekuler digoncang tatanan kepercayaannya dan nilai-nilainya. Apa yang mereka percaya sebagai ideologi, sistem, semuanya runtuh seketika. Mereka bilang, wah nggak percaya agama semuanya. Mereka berpikir sangat logis dengan pikirannya. Sangat sekuler. Sekarang mereka bingung menghadapi ini.
Orang-orang religius juga digoncang sistem keagamaannya. Saya bilang tadi, semua orang-orang beragama sekarang bingung. Semua kita digoncang. Dan momen ini, semua orang tergoncang untuk mengembalikan kita semua kepada pertanyaan yang mendasar. Apakah iman itu? Apakah kita sudah hidup beriman? Dan iman bagaimana yang kita hidupi? Lewat COVID ini semua kita dipaksa untuk melihat iman yang sejati. Karena itu kita harus menggunakan momen ini untuk memurnikan iman kita. Dalam semua perjalanan kepercayaan tokoh-tokoh Alkitab yang saya sebutkan tadi, tokoh-tokoh Alkitab lain juga, kepercayaan mereka pada Allah diuji. Apakah mereka sungguh mempercayai Allah? Bahkan ketika keadaan tidak memungkinkan untuk itu, iman itu harus berakar. Engkau harus percaya sepenuhnya kepada Allah, meski keadaan tidak mendukung untuk percaya. Itulah iman yang sejati. Saudara, apa yang harus kita lakukan di masa-masa ini? Dari penjelasan semua tadi, paling tidak ada dua hal yang bisa kita lakukan. Pertama untuk diri kita, kedua untuk orang lain. Untuk diri kita, kita harus hidup beriman dengan iman yang murni. Iman itu kita harus selalu berbuat sebaik-baiknya. Tokoh-tokoh kita tadi berbuat sebaik-baiknya. Musa memimpin bangsa itu dengan baik. Abraham menjalankan semua perintah Allah. Mereka berbuat sebaik-baiknya. Tapi iman juga harus berserah sepenuh-penuhnya kepada Allah. Papa saya pernah mengajarkan saya bilang begini, rahasia khotbah yang baik itu adalah kau harus persiapan sebaik mungkin, seolah-olah tidak akan ditolong oleh Tuhan di mimbar nanti. Tapi waktu engkau naik mimbar, kau harus berserah sepenuh-penuhnya kepada Tuhan, seolah-olah kau tidak melakukan persiapan apapun. Itulah hidup beriman. Saya sampaikan di minggu lalu di ibadah youth satu gereja. Kita hidup di zaman yang tipis sekali. Di zaman dimana orang bodoh mengaku dirinya beriman, orang takut mengaku dirinya berhikmat. Atau orang beriman dianggap orang bodoh, dan orang berhikmat dianggap takut. Karena itu kita harus beriman yang benar. Orang beriman itu dia berbuat sebaik-baiknya. Karena itu sejak awal wabah ini kita selalu mengingatkan, mari kita bertanggung jawab. Hidup dengan bersih, hidup dengan sehat, menghindari kerumunan-kerumunan. Kita berupaya mungkin mencegahnya. Tapi saya mau bilang begini, para atlet, artis-artis tenar dunia, tokoh-tokoh yang besar itu hidupnya itu bersih juga, tapi kena. Lah, bukan berarti kita nggak hidup bersih, no. Kita berupaya mungkin untuk menjaga hidup kita. Tapi dalam semua upaya itu, pada akhirnya kita harus berserah kepada Tuhan. Dan percaya bahwa Tuhan punya kehendak. Ibrani 11 ayat 13-16. Nanti saudara setelah khotbah ini bisa baca di rumah ya, Ibrani 11. Seluruh ayatnya meneguhkan sekali. Dia hanya bicara soal contoh-contoh tokoh-tokoh Alkitab yang bagaimana mereka dalam hidupnya beriman. Dan dalam hidup beriman itu sering sekali mereka mengalami paradoks memang. Musa meninggalkan kegemilangan Mesir, meninggalkan istana untuk melayani orang Israel. Ada banyak contoh-contoh lain dan itu menguatkan kita di saat kondisi begini. Saya akan bacakan Ibrani 11 ayat 13-16. Begini bunyinya. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air
Dan kalau jika dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. So, tokoh-tokoh iman itu tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Karena itulah iman tadi saya sebut di awal, bukan kalau, tetapi meskipun, walaupun. Seperti Sadrak Mesak Abednego, walaupun Tuhan tidak menolong kami tidak akan menyembah patung itu. Kita berdoa supaya kita semuanya terhindar dari wabah ini. Kita berdoa. Kita meminta belas kasihan Tuhan untuk itu. Kita berdoa supaya kita terhindar dari masalah-masalah dalam hidup ini. Kita melakukan berbagai upaya untuk menghindari dari hal-hal seperti yang tidak baik. Tetapi saudara, iman itu akhirnya adalah meskipun janji itu tidak diperoleh, kita harus tetap beriman kepada Tuhan. Masa-masa ini di masa dimana kita memeriksa kehidupan kekristenan kita. Ada banyak waktu di rumah, ada banyak waktu untuk merenung. Mari kita gunakan itu untuk membangun iman kita. Bolehlah nonton drama Korea, tapi jangan pagi sampai malam kan. Anak-anak muda boleh sekali-sekali main game, ngapain boleh. Tapi mari lebih banyak menggunakan waktu ini untuk meningkatkan iman kita. Saya bilang, mungkin selama ini telinga kita terlalu pekak dengan suara dunia, terlalu hiruk pikuk dengan suara dunia. Mungkin mata kita terlalu silau dengan kemilau dunia selama ini. Tapi saat-saat ini, saat-saat kalau kita keluar jalanan-jalanan sepi sekali, pusat perbelanjaan sepi, bahkan beberapa sudah tutup. Justru saat-saat ini kita harus mendengarkan suara Tuhan. Suara yang selama ini seringkali volumenya kalah dengan dunia. Harus kita naikkan. Ini saatnya kita mendengar suaranya. Ini saatnya kita memeriksa iman kita. Memastikan bahwa iman kita adalah iman yang murni kepada Allah. Ini momennya. Itu yang pertama untuk diri kita. Yang kedua, untuk orang lain, apa yang bisa kita lakukan? Saya lanjutkan kisah para murid tadi ya. Para murid tadi kembali menjala ikan. Semalaman mereka menjala ikan, nggak ketemu. Nggak dapat ikan. Lalu pagi-pagi mereka hopeless. Putus harapan. Ini saya bilang tadi ya, dunia berpikir, wah agama gak ada gunanya, iman tidak ada gunanya. Tapi setelah berbagai upaya, akhirnya mereka sadar bahwa itu juga ternyata tidak bisa memecahkan semua persoalan. Dan dalam kondisi seperti itu, apa yang terjadi? Yesus datang kepada mereka. Yesus datang dan Yesus bilang begini, ada nggak lauk pauk padamu? Mereka bilang nggak ada. Yesus bilang, kalau gitu, tebarkan jalamu di sebelah kanan, maka kamu akan memperolehnya. Pertanyaannya sederhana, solusinya sangat sehari-hari. Dia tanya, ada nggak makananmu? Kamu udah jalan dari tadi malam nggak dapat, nggak ada guru. Ya udah, kamu pergi ke sana, tebarkan lagi sebelah kanan, dan kamu akan mendapatkan. Dia nggak marahin mereka, dia tidak berteriak dan memaki mereka. Yesus hanya datang di situ dan menjawab kebutuhan mereka. Bagaimana dengan kita? Yang kedua, apa yang harus kita lakukan untuk orang-orang di saat ini? Nggak usah berdebat kiri kanan. Kita harus menjawab kebutuhan mereka, sebagaimana Yesus menjawab kebutuhan orang-orang itu. Di momen-momen seperti ini, nggak usah. Kadang-kadang kita tergoda ya untuk berdebat ya. Perdebatannya kan macam-macam tuh. Perdebatan sana sini, ini boleh nggak ibadah ini begini, macam-macam. Lalu saling tuding sana sini, menyalahkan si anu si ono, khotbah ini diupload, ini taruh, wah ini nggak benar, satu nggak benar, wah macam-macam. Stop hal yang seperti itu. Ini saatnya kita menjawab kebutuhan. Ini saatnya kita mempraktekkan iman kita. Lakukan apa yang bisa kita lakukan. Ada banyak caranya
bertebaran di media sosial. Ada yang bantu kendaraan online, pesan makanan, ada yang kasih bantu sumbangan, ada yang bantu masker, macam-macam. Jika kita punya yang ada sekarang dan kita tahu bahwa ini bisa dibagi, maka kita dibagi, maka kita harus berbagi. Alkitab bilang kalau orang tahu berbuat baik tapi tidak lakukan, dia berdosa. Alkitab juga bilang kalau orang mampu membantu tapi dia tidak bantu, maka dia salah. Bukan soal mau atau rela, tapi kalau engkau mampu, kau harus bantu. Ini momen dimana saatnya kita mempraktikkan iman kita. Bantu. Saya nggak bilang saudara harus pergi, mau ada banyak cara. Kau bisa taruh duitmu di mana, kau bisa beliin, kasih sama orang, macam-macam. Tapi intinya, mari berbuat. So, poin yang pertama tadi, untuk kita, imannya kita hidupi yuk. Yang kedua, untuk orang lain, mari kita menjawab kebutuhan orang sana. Kita mungkin stresnya cuma karena di rumah ya. Stres, wah hari ini rutenya cuma kamar, ruang tamu, macam-macam ya. Stresnya cuma di situ. Tapi ada banyak orang di luar sana yang pekerjaannya adalah kehidupan hari-hari, bingung besok mau makan apa. Hari ini nggak ada pesanan segala macam, mereka pusing. Mari kita bantu mereka. Mari tunjukkan Yesus bagi mereka dalam kondisi saat ini. Dan saat kita melakukan kedua hal ini, apapun yang terjadi ke depan, bukan urusan kita lagi. Karena masa depan itu satu sisi menarik karena kita tidak tahu ada apa di sana. Tapi juga mencekam nih dalam kondisi seperti ini. Tiap hari kita dengar pengumuman, wah nambah lagi. Tapi sudahlah. Mari kita fokus melakukan apa yang bisa kita lakukan. Dan tetap percaya dalam semua keadaan ini. Bahwa Tuhan pasti punya rencana. Dan mari kita belajar mempercayai rencananya. Belajar beriman kepadanya. Meskipun kita tidak bisa melihatnya sekarang. Meskipun kita tidak bisa menebak bagaimana. Tapi mari kita belajar untuk percaya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Buat firman-Mu bagi kami semua. Yang menegur kami, mengajar kami. Untuk kami memeriksa kembali iman kami. Sungguhkah kami punya iman yang sejati? Sungguhkah kami beriman kepada Engkau bukan karena ada hal yang kami inginkan, bukan karena ada hal yang kami hindari, tapi kami beriman walaupun keadaan tidak sebaik yang kami harapkan. Entah bagaimanapun keadaan, kami mau belajar beriman kepada Tuhan. Dan dalam kondisi seperti ini kami mau mempraktekkan iman kami juga kepada orang-orang di sekitar kami. Kami mau menjawab kebutuhan mereka. Kami mau menjadi seperti Yesus Tuhan, yang menjawab kebutuhan orang-orang. Karenanya biarlah Engkau mengajar kami, biarlah Engkau mendidik kami dalam semua peristiwa ini. Kami berdoa Tuhan buat semua keadaan ini, hal-hal yang tidak bisa kami pahami, tapi kami mau percaya kepada Tuhan. Kami mau berdoa buat seluruh jemaat-Mu, tudungi bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Kami mohonkan belas kasihan Tuhan. Jika Engkau berkenan, biarlah kami tidak terkena virus ini. Tapi kalau ada yang terdampak, kami berdoa Engkau meneguhkan hati mereka. Engkau menguatkan hati mereka. Juga para tenaga medis yang melayani, yang bertugas dalam kondisi seperti ini. Tuhan tolong berkati mereka, bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu. Keluarga mereka juga Tuhan kuatkan, Tuhan hiburkan. Kami berdoa buat pemerintah, pusat maupun daerah, yang bekerja dalam semua keadaan ini. Tuhan berkati para pemimpin kami, para pemimpin bangsa kami. Beri mereka hikmat, beri mereka Tuhan solusi dalam kondisi seperti ini. Tuhan yang membantu mereka. Buat gereja Tuhan di mana saja kami berdoa, supaya dalam kondisi seperti ini kami bisa menjadi saksi Kristus. Berkatilah para hamba Tuhan, berkatilah para pekerja di gereja, berkatilah para jemaat-Mu. Biar kami menjadi saksi Kristus di tengah dunia ini, dalam kondisi seperti ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur, kami berterima kasih buat semua keadaan. Kami mau belajar terus percaya kepada Tuhan. Haleluya. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita angkat tangan kita terima berkat yang daripada Tuhan. Jika kau sungguh-sungguh dengan firman Tuhan hari ini dan melakukannya dalam hidupmu, maka Tuhan akan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan akan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri engkau kasih karunia.
Tuhan akan menyertai engkau dengan wajahnya dan beri engkau damai sejahtera. Berkat yang besar dari Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan perlindungan dari Roh Kudus memberkati hidupmu dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin.